Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Kalau kita membaca berita media massa dan media sosial di Malaysia, tahun ini sebetulnya tidak ada perayaan Idul Fitri di sana. Kalau tak percaya, lihat di internet. Kami seharian mencarinya, sama sekali tak menemukan Idul Fitri di Malaysia. Ternyata di sana yang ada adalah Aidilfitri. Kalau Aidilfitri memang ada di mana-mana di negeri ujung Medini ini. Sebaliknya di Indonesia yang ada adalah Idul Fitri. Di Indonesia, tak ada Aidilfitri sama sekali. Karena itulah judul berita di media Malaysia ini bisa saja dikatakan keliru. Karena Aidilfitri sebenarnya tak ada di Indonesia. Nah, yang benar adalah Hari Aidilfitri di Malaysia dan Idul Fitri di Indonesia tahun ini bersamaan. Tentu saja, yang sama adalah Hari Idul Fitri versi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebetulnya, kami hanya mau menegaskan bahwa perbedaan antara Aidilfitri dan Idul Fitri bukan masalah kecil. Hal itu menggambarkan perbedaan selera bahasa dan cara pikir antara orang Indonesia dan Melayu Malaysia. Karena itulah, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia juga amat berbeda. Tidak mungkin pula bangsa Indonesia mau mengubah istilah Idul Fitri menjadi Aidilfitri. Dan mungkin rakyat Malaysia pun tak mau mengikuti cara penulisan bahasa Indonesia. Tentu saja, kecuali para YouTuber Malaysia yang mau mengincar ratusan juta para penonton dari Indonesia. Kalaupun tidak dalam judul, mereka bisa menaruh kosakata bahasa Indonesia itu dalam deskripsi atau metadata yang tidak bisa dilihat oleh penonton. Nah, marilah kita cek data pencarian Google. Berapa jumlah kosakata Aidilfitri dibandingkan dengan Idul Fitri? Perbedaannya cukup signifikan. Aidilfitri sebanyak 26,5 juta dalam setengah detik. Adapun Idul Fitri mencapai 178 juta. Nah, kita lihat pencarian untuk dua kata. Penghitungan Google kurang akurat. Karena dalam pencarian Aidilfitri, kosakata Idul Fitri pun muncul. Coba kita lihat jika kata Aidil dibandingkan dengan Idul. Nah, perbedaan jumlah kosakata di sini amat besar. Aidil sebanyak 6,9 juta. Adapun Idul mencapai 200 juta. Apakah dengan mengklaim bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, masalah yang sepintas sepele seperti itu jadi beres? Tentu saja tidak. Sebab, Aidilfitri jelas ejaan bahasa Melayu. Adapun Idul Fitri adalah ejaan bahasa Indonesia, ejaan kosakata serapan yang dipikirkan oleh ahli bahasa Indonesia. Malaysia dan Indonesia juga dua negara yang berbeda. Tak mudah untuk menyatukan ejaan, dan memang tak perlu. Masih berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, beginilah media Malaysia menerjemahkan berita dari Indonesia. Dari 6 buah kata dalam judul tersebut, hanya satu kata yang benar-benar sama ejaannya dan sama pula makna dan penggunaannya dengan bahasa Indonesia, yaitu kata walau. Ejaan dan makna kata walau dalam kalimat tersebut sama dengan dalam bahasa Indonesia. 5 yang lain tidak persis sama dengan bahasa Indonesia. Kita beridul fitri berbahagia, mari kita. Kata kekal jelas maksudnya tetap. Nah, dalam bahasa Indonesia kata kekal lebih bermakna abadi. Jadi dalam konteks kalimat itu, orang Indonesia tentu akan menggunakan kata tetap. Begitu pula kata harmoni. Tidak jelas, apakah dalam kalimat tersebut merupakan kata benda atau kata sifat. Tapi kalau bahasa Indonesia, susunan yang tepat adalah berupa kata sifat. Itu pun bukan harmonis, yang lebih pas adalah rukun. Jadi, tetap rukun walau hari Idul Fitri berbeda.
Contoh yang lain dari kalimat itu adalah beza. Dalam bahasa Indonesia adalah beda. Mungkin lidah orang Melayu Malaysia sudah terbiasa dengan beza. Tapi orang Indonesia sejak lahir pun sudah terbiasa dengan beda. Dalam mesin pencarian Google, perbedaan jumlah kedua kosakata ini sampai 10 kali lipat. Beza sebanyak 65 juta. Adapun beda mencapai 641 juta. Sekali lagi, semua itu menunjukkan betapa bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Dan hal itu tak mudah untuk disamakan. Selama ini, bangsa Indonesia sebagai bangsa besar sudah sangat baik hati dan cenderung mengalah. Kaum Melayu Malaysia mengklaim bahwa bahasa Melayu seolah-olah milik mereka. Padahal, bahasa Melayu berakar dari Sumatera. Hal itu kita biarkan agar kaum Melayu Malaysia punya sedikit kebanggaan, agar kelihatan hebat berhadapan dengan kaum Cina dan India. Puasa 1 bulan lamanya bersakat. Selama bertahun-tahun pula, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dalam bidang bahasa melalui Mabim. Indonesia konsisten mengembangkan bahasa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia malah asyik beringgris ria, lalu mencampurnya dengan bahasa Melayu, hingga jadi bahasa rojak. Dan belakangan, setelah mengetahui bahwa bahasa Melayu Malaysia semakin tertinggal, mereka berusaha mengklaim bahasa Indonesia. Kita berlebaran bersuka gembira. Itulah yang aneh. Mereka gagal membakukan bahasa Melayu, gagal memartabatkan bahasa Melayu, tapi mau menguasai bahasa Indonesia dengan memberi label Melayu. Sikap seperti itu amat menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Karena itulah, kerjasama Mabim pun di-stop. Dan tampaknya akan sulit kerjasama seperti itu dilakukan lagi. Karena tujuannya ternyata bukan untuk mengurangi perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia, tapi sekedar ingin memelayukan bahasa Indonesia. Kami juga minta maaf lahir batin jika selama ini ada yang menganggap kata-kata dalam konten kami kurang sopan. Tapi hal itu sengaja kami lakukan agar gagasan kami, pendapat kami, tersampaikan secara jelas. Kami juga memakai ucapan mohon atau minta maaf lahir batin, bukan minta maaf zahir dan batin. Karena menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata zahir bukanlah baku. Kalau kaum Melayu Malaysia mau menggunakan kata zahir, itu terserah. Karena bahasa Melayu Malaysia yang dipinjam dari Sumatera itu memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia masih kuno dan belum baku. Bahasa Indonesia jelas sudah baku dan modern. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi. Inyak para lecet babak belur.